Pernahkah kamu berpikir bagaimana agama, sesuatu yang sakral dan penuh nilai spiritual, bisa berubah menjadi industri bernilai miliaran? Mengapa ada orang yang menjadi kaya dari ceramah agama? Mengapa doa bisa dikemas sebagai produk eksklusif? Apakah ini tanda bahwa agama telah dikendalikan oleh kapitalisme? Hari ini kita akan membahas fenomena yang mungkin tidak nyaman bagi sebagian orang, yaitu kapitalisme agama. Sebelum kita membahas kapitalisme agama, kita perlu memahami apa itu kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana produksi dan distribusi barang serta jasa dikendalikan oleh individu atau perusahaan swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam sistem ini, hampir segala sesuatu dapat dijadikan komoditas, termasuk nilai spiritualitas dan keimanan. Kapitalisme sering dipandang sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mampu menciptakan inovasi dan kemakmuran. Tetapi di sisi lain, ia juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang tajam. Oleh karena itu, pertanyaannya bukanlah apakah kapitalisme itu baik atau buruk, tetapi bagaimana sistem ini diterapkan agar tidak merugikan kelompok tertentu. Saat konsep ini diterapkan dalam agama, muncullah fenomena kapitalisme agama. Kapitalisme agama terjadi ketika ajaran dan simbol keagamaan dikomodifikasi untuk kepentingan ekonomi. Dikomodifikasi berarti sesuatu yang awalnya bersifat non-komersial atau memiliki nilai intrinsik diubah menjadi produk atau layanan yang dapat diperjualbelikan dalam pasar. Dalam konteks agama, ini berarti ajaran, ritual, simbol, dan bahkan pengalaman spiritual dijadikan barang dagangan yang dapat dimonetisasi. Ajaran agama yang seharusnya membawa kedamaian dan kebijaksanaan malah berubah menjadi alat untuk menghasilkan keuntungan. Dari buku rohani hingga paket wisata religi eksklusif, semua dipasarkan dengan strategi bisnis yang matang. Fenomena ini menimbulkan perdebatan mendalam. Apakah agama masih menjadi pedoman moral atau sudah terjebak dalam arus industri ekonomi? Dalam sejarahnya, agama selalu berkembang seiring perubahan zaman. Namun, di era digital, transformasi ini semakin cepat dan kompleks. Agama kini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai konten yang dikonsumsi secara massal. Platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok telah menjadi arena baru bagi dakwah yang dikemas dengan strategi pemasaran. Ceramah agama kini diubah menjadi produk hiburan dengan visual menarik dan efek dramatis agar bisa menjangkau lebih banyak audiens. Dengan monetisasi dari iklan, sponsor, dan donasi, agama perlahan berubah menjadi industri yang tidak lepas dari kepentingan bisnis. Namun, konsekuensi dari fenomena ini adalah degradasi nilai sakral dalam ajaran agama. Ketika ceramah dan ibadah dikemas untuk tujuan komersial, spiritualitas bisa tereduksi menjadi sekedar alat hiburan atau pemasaran. Dalam jangka panjang, fenomena ini berpotensi menggeser fokus ajaran agama dari pemahaman mendalam menjadi sekedar konsumsi cepat yang mengutamakan sensasi dibandingkan substansi. Kritik terhadap komodifikasi agama di era digital menunjukkan bahwa komersialisasi yang berlebihan bisa menghilangkan makna asli dari praktik ibadah. Alih-alih mendekatkan manusia dengan nilai-nilai luhur, fenomena ini malah dapat menciptakan pasar religius yang lebih menekankan daya tarik visual dan jumlah penonton dibandingkan transformasi spiritual sejati. Jika agama berubah menjadi industri konten semata, apakah masih ada ruang bagi refleksi dan pemaknaan yang mendalam? Ataukah kita hanya terseret dalam arus tren spiritualitas instan? Seiringnya berkembangnya kapitalisme, agama tidak lagi sekedar menjadi sistem kepercayaan yang bersifat spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika pasar. Agama dapat dikemas, dipasarkan, dan dikapitalisasi untuk menarik minat konsumsi. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup, tetapi juga sebagai alat pemasaran. Produk berlabel halal seringkali tidak hanya soal kepatuhan syariah, tetapi juga strategi bisnis untuk menarik pasar beragama. Di negara dengan mayoritas penduduk beragama seperti Indonesia, pemasaran agama menjadi strategis yang sangat efektif untuk menjangkau audiens tertentu. Dari industri fashion yang menampilkan busana syariah, produk makanan dan minuman yang menggunakan sertifikasi halal, hingga wisata religi yang dikemas dalam paket eksklusif,
agama menjadi daya tarik utama untuk menarik perhatian konsumen. Bahkan, pemasaran berbasis agama juga sering digunakan dalam kampanye politik, di mana kandidat berusaha menarik simpati publik dengan menunjukkan identitas religiusnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya menjadi pedoman moral, tapi juga alat yang sangat strategis dalam dunia bisnis dan pemasaran modern. Bahkan, institusi keagamaan seringkali turut berperang dalam mendorong pola konsumsi dengan dalih keberkahan, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Fenomena sedekah biar kaya misalnya, menggeser makna sejati dari sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial menjadi sekedar transaksi ekonomi yang dipersepsikan sebagai investasi spiritual. Hal ini menciptakan pola pikir bahwa kebaikan harus selalu berbuah materi, seolah-olah Tuhan bekerja seperti sistem perdagangan. Kritik terhadap fenomena ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai religius bisa direduksi menjadi mekanisme pasar, di mana ibadah dan amal dijadikan alat tukar untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Jika agama yang hanya dipandang sebagai jalan untuk meraih kekayaan pribadi, apakah masih ada ruang untuk nilai-nilai keikhlasan, kebersamaan, dan solidaritas? Atau justru kita telah terbiasa hidup dalam realitas di mana agama tidak lagi menjadi pedoman moral, melainkan bagian dari sistem ekonomi yang mengutamakan keuntungan. Dalam masyarakat modern, banyak orang mencari hubungan antara spiritualitas dan kemakmuran materi. Salah satu konsep yang berkembang dalam dunia keagamaan adalah teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran mengajarkan bahwa kekayaan adalah bukti keberkahan Tuhan. Ajaran ini seringkali dipromosikan oleh oknum pemuka agama atau motivator yang menekankan bahwa iman yang kuat akan membawa kesuksesan materi. Namun, konsep ini menimbulkan dilema yang mendalam. Jika kekayaan adalah tanda keberkahan, maka bagaimana dengan orang miskin yang tetap taat beribadah tetapi tidak memperoleh kemakmuran duniawi? Apakah mereka tidak diberkahi? Kritik terhadap teologi kemakmuran menunjukkan bahwa ajaran ini berpotensi mengabaikan realitas sosial dan menciptakan jurang antara mereka yang kaya dan miskin dalam komunitas beragama. Lebih jauh, teologi kemakmuran juga dapat mendorong mentalitas individualisme dalam praktik keagamaan. Alih-alih menekankan kepedulian sosial dan kebersamaan, ajaran ini cenderung menekankan bagaimana seorang dapat memperoleh keuntungan spiritual demi kesuksesan pribadi. Ini berlawanan dengan banyak ajaran agama yang justru mendorong pengorbanan, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan etis, apakah agama seharusnya menjadi alat untuk meraih kemakmuran duniawi atau tetap sebagai pedoman moral yang membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna? Jika spiritualitas diukur dari seberapa besar materi yang dimiliki, maka nilai-nilai religius berpotensi tereduksi menjadi sekedar transaksi ekonomi. Kritik terhadap teologi kemakmuran mengingatkan kita untuk tidak mengukur keberkahan Tuhan hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari kebijaksanaan, ketenangan batin, dan kontribusi sosial yang diberikan seseorang kepada lingkungannya. Karl Marx adalah salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran sosial dan ekonomi. Pemikirannya tentang kapitalisme dan agama masih relevan hingga saat ini. Ia melihat bagaimana agama seringkali digunakan untuk meredam keresahan sosial, membuat masyarakat menerima kondisi ketidakadilan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Dalam analisisnya terhadap kapitalisme, Karl Marx melihat agama sebagai bagian dari struktur yang membantu mempertahankan status quo. Ia menyebut agama sebagai opium masyarakat, sebuah alat yang digunakan untuk meredam keresahan rakyat agar menerima kondisi sosial mereka tanpa perlawanan. Kritik ini lahir dari pengamatannya terhadap masyarakat Eropa pada abad ke-19, di mana agama seringkali digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan ketimpangan sosial. Pada masa itu, revolusi industri yang sedang berlangsung menyebabkan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar antara kelas pekerja dan kaum elit. Kaum buruh mengalami eksploitasi berat dengan jam kerja panjang, upah rendah, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Namun, alih-alih memberontak terhadap ketidakadilan ini, banyak dari mereka justru mencari pelipur lara dalam ajaran agama yang menjanjikan keadilan di kehidupan setelah mati.
Marx melihat bagaimana doktrin agama digunakan untuk menenangkan rakyat, mendorong mereka untuk menerima penderitaan di dunia dengan harapan mendapatkan imbalan surgawi di akhirat. Dalam pandangan Marx, alih-alih mendorong perubahan sosial yang nyata, agama malah berfungsi sebagai sarana untuk membius rakyat agar tetap tunduk pada sistem yang menindas mereka. Dengan memberikan ilusi kenyamanan dan harapan di masa depan, agama menghambat kaum tertindas untuk menuntut perbaikan hidup di dunia nyata. Kritik ini menjadi relevan ketika agama dipakai sebagai alat kontrol yang melanggengkan eksploitasi ekonomi. Meskipun di era modern, agama juga bisa menjadi alat perjuangan sosial bagi kelompok-kelompok yang menuntut keadilan. Kritik ini menjadi relevan ketika agama dijadikan alat untuk meredakan ketidakadilan sosial dengan menjanjikan kebahagiaan di akhirat. Sementara realitas ekonomi dan sosial di dunia tetap timpang. Dalam kapitalisme agama, ajaran spiritual dapat digunakan oleh kelompok tertentu untuk mempertahankan dominasi mereka atas masyarakat. Alih-alih menjadi sarana pembebasan, agama justru menjadi alat yang melegitimasi eksploitasi dan ketimpangan sosial. Namun, apakah fenomena ini masih sepenuhnya berlaku di era modern? Ataukah agama juga dapat menjadi alat perjuangan melawan ketidakadilan? Kita perlu melihat bagaimana agama digunakan, apakah untuk membungkam kritik sosial atau justru untuk memperdayakan kaum tertindas. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa agama tetap menjadi inspirasi perjuangan tanpa terjebak dalam komersialisasi dan eksploitasi ekonomi? Dalam masyarakat yang semakin terintegrasi dengan ekonomi pasar, agama tidak luput dari pengaruh kapitalisme. Dampak sosial kapitalisme agama menjadi semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menciptakan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses finansial lebih besar dengan mereka yang kurang mampu. Kapitalisme agama memperdalam kesenjangan sosial. Mereka yang memiliki daya lebih besar dapat menikmati fasilitas keagamaan yang lebih eksklusif, sementara yang kurang mampu semakin tersisih. Selain itu, terjadi pergeseran nilai religius dari kolektivisme ke individualisme. Agama yang dulunya menekankan kebersamaan, kini lebih berfokus pada pencapaian spiritual pribadi. Misalnya, banyak orang yang lebih memilih menyumbang untuk pembangunan masjid yang megah ketimbang membantu orang miskin di sekitar mereka. Karl Marx mengkritik fenomena ini dengan menyatakan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat, sebuah alat yang sering digunakan untuk mengalihkan perhatian dari ketimpangan sosial yang nyata. Dalam konteks ini, kapitalisme agama dapat memperburuk ketimpangan dengan menciptakan prioritas yang lebih berorientasi pada simbol kemegahan daripada aksi sosial yang konkret. Jika agama terus dijadikan sebagai alat untuk memperkuat status sosial dan kekuasaan, apakah masih ada ruang bagi nilai-nilai kesetaraan dan ketidakadilan yang diajarkan dalam agama? Apakah agama masih bisa menjadi sumber inspirasi moral atau justru berubah menjadi simbol eksklusivitas yang hanya menguntungkan kelompok tertentu? Di era digital, agama menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan esensinya. Perkembangan teknologi telah membuka peluang baru bagi penyebaran ajaran agama, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa komersialisasi dan penyimpangan makna spiritualitas. Informasi keagamaan kini dapat diakses dengan mudah, tetapi tidak semua kontennya membawa esensi ajaran yang murni. Penting bagi kita untuk memilah antara dakwah yang benar-benar membawa pesan moral dan yang hanya berorientasi keuntungan. Jika digunakan dengan baik, media digital dapat memperkuat solidaritas sosial dan membangun empati. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, ia bisa menjadi alat polarisasi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Salah satu tantangan utama adalah munculnya fenomena komersialisasi berlebihan yang mengubah dakwah menjadi industri hiburan semata, tanpa mempertimbangkan esensi ajaran agama yang seharusnya mendidik dan membimbing. Kritik terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa banyak konten agama yang lebih berorientasi pada viralitas dan keuntungan finansial daripada pendidikan spiritual yang mendalam. Dalam dunia digital, perhatian seringkali diberikan pada jumlah penonton dan donasi, bukan pada kualitas pesan yang disampaikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah nilai-nilai agama masih dipertahankan ataukah agama telah disesuaikan dengan tuntutan pasar?
Untuk mengatasi pergeseran ini, moderasi agama di era digital harus dilakukan dengan prinsip keseimbangan. Pertama, pemuka agama dan konten kreator perlu menekankan pendidikan spiritual yang berlandaskan pemahaman yang mendalam, bukan sekedar konten yang menarik perhatian sesaat. Kedua, platform digital harus lebih selektif dalam menyaring konten keagamaan agar tidak terjadi penyalahgunaan agama untuk kepentingan bisnis. Terakhir, masyarakat sebagai audiens juga harus lebih kritis dalam memilih sumber dakwah dan tidak hanya mengandalkan konten yang bersifat populis. Dengan pendekatan ini, agama dapat tetap relevan di era digital tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Kapitalisme agama adalah fenomena yang rumit dan penuh kontradiksi. Di satu sisi, ia memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses ajaran agama, memperluas wawasan spiritual, dan menjangkau komunitas yang lebih luas. Namun, di sisi lain, ia juga bisa mengikis esensi spiritualitas yang sejati, mengubahnya menjadi sekedar alat ekonomi yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Dalam kondisi seperti ini, agama bisa kehilangan makna murninya sebagai pedoman hidup dan berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan di pasar kapitalisme. Karl Marx pernah berkata, agama adalah keluhan makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tak berperasaan, dan jiwa dari kondisi yang tak berjiwa. Ia adalah candu bagi masyarakat. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa agama bisa menjadi alat pembebasan, tetapi juga bisa berubah menjadi instrumen yang menutupi ketimpangan sosial. Di era modern, kita melihat bagaimana agama seringkali dipasarkan sebagai produk, di mana nilai spiritualitas berubah menjadi sekedar komoditas. Ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam, apakah kita hanya akan menjadi konsumen ajaran agama atau kembali ke esensi sejatinya? Apakah agama masih menjadi pedoman moral yang mendorong keadilan dan kesetaraan, ataukah telah berubah menjadi mekanisme yang memperkuat sistem kapitalis? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa share jika kamu merasa konten ini penting untuk didiskusikan. Ingat, hanya di Galaxy Ide.